حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya, khususnya kita sebagai manusia, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, berubudiyah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, penguatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang kita ibadahi dan kita sembah dalam kehidupan ini, juga kita perkuat dengan bacaan yang sering kita baca di dalam sholat, bahkan itu merupakan rukun dari sholat. Itulah ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa tugas pokok kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Segala sesuatu yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah itu yang sifatnya mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Namun ma'asyiral muslimin, terkadang ada manusia yang lupa dan lalai dengan tujuan pokoknya sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Mereka bermalas-malasan, mereka tak mau tahu dengan Tuhan yang telah menciptakan. Bahkan mereka dengan sombong dan angkuhnya di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, bahwa apa yang didapatinya, apa yang diperolehnya, seolah-olah dia datang dengan sendirinya tanpa diberikan oleh Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta itu sendiri. Maka jangan sampai kita sebagai hamba Allah tidak mengetahui tugas pokok kita sebagai hamba Allah itu sendiri, yaitu untuk beribadah. Lebih-lebih ibadah 5 waktu sholat yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam. Banyak orang yang mengaku Islam, iya, tapi rukun Islam yang kedua ini tidak semua orang melaksanakan dengan baik dan benar. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, iya, tapi apakah semua perintah Allah dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditinggalkan atau belum? Maka oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai hamba Allah lalai dengan tujuan pokok kita sebagai manusia adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ada beberapa kiat yang harus kita pahami agar kita bisa meningkatkan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertama adalah cintai Allah dan Rasulnya melebihi dari kecintaan kita kepada siapapun. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai dibandingkan keduanya, dibandingkan dari harta kita, dibandingkan dari anak dan istri kita, dibandingkan seluruh manusia. Allah dan Rasul harus nomor satu dalam kehidupan kita. Kalau semangat mencintai Allah, semangat mencintai Rasul sudah tumbuh di dalam diri seorang muslim, maka yakinlah semangatnya untuk beribadah akan tumbuh dengan sendirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berhati-hatilah kita dan waspadalah kita dengan godaan yang sering menghampiri kita sebagai manusia yang taat kepada Allah. Apa godaan atau awaiq penghalang seorang untuk taat kepada Allah? Bisa saja dari syaitan yang selalu mewaswasi manusia. Bisa saja dari dunia yang terbentang luas seolah-olah dunia ini adalah tempat terakhir kita. Tidak. Bisa saja dari keinginan hawa nafsu yang membrutal sehingga manusia menginginkan mengikuti hawa nafsunya tersebut. Bahkan Nabi mengatakan perang yang besar itu bukan perang Badar, tidak. Tapi perang yang besar itu adalah perang ketika melawan diri sendiri. Itulah ketika kita melawan hawa nafsu. Yang ketiga, kiat agar kita semangat dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasalah kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Di samping kita melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang yang rajin ibadah kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, bahkan seumur hidupnya dia rajin beribadah kepada Allah. Waliyazubillah, namun ketika sebelum sakaratul maut datang menghampirinya, justru keimanan yang telah dibangunnya selama ini membalik menjadi 0 kilometer sehingga dia mati dalam keadaan kafir atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu masyarakat muslimin, senantiasalah kita bermujahadah dalam kehidupan kita ini. Kita berhati-hati dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak dirongrongi oleh dunia, agar tidak dibujuk rayu oleh hawa nafsu, agar tidak diganggu oleh syaitan. Kalau itu sudah bisa kita antisipasi, maka yakinlah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita beribadah? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita kematian. Boleh saja kita pensiun dari PNS, boleh saja kita istirahat dari pekerjaan kita, tapi ingat bahwa ibadah kita tidak boleh istirahat selama nyawa masih di kandung badan, selama hidung masih ditempuh oleh nafas. Kapan kita berhenti beribadah? Ketika malakul maut sudah datang mencabut nyawa kita dan ajal kita sudah sampai ketika itu. Faqtabiru ya ulil absar. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.